Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tes diagnostik, formatif, dan sumatif. Oke, langsung aja ke yang pertama, yaitu tes diagnostik. Tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa, sehingga dengan hal tersebut dapat dilakukan penanganan yang tepat. Tahapan-tahapan yang dilakukan untuk tes diagnostik yaitu yang pertama adalah tes diagnostik dilakukan kepada calon siswa sebagai input. Input di sini adalah untuk mengetahui apakah calon siswa tersebut sudah mengetahui tentang pengetahuan yaitu dasar untuk menerima pengetahuan di sekolah. Oke, tes yang kedua adalah dilakukan kepada calon siswa yang akan baru mulai mengikuti program. Tes diagnostik yang ketiga dilakukan kepada siswa yang sedang belajar. Tes ini bertujuan untuk mengetahui bagian mana dari materi yang belum mereka ketahui. Tes diagnostik yang keempat itu dilakukan kepada siswa yang telah belajar, atau yang telah mengakhiri belajar. Oke, dengan tes ini guru akan dapat mengetahui tingkat penguasaan materi siswa yang telah diberikan oleh guru. Oke, kita lanjut ke tes yang kedua, yaitu tes formatif. Tes formatif sendiri ditujukan untuk mengetahui sejauh mana siswa itu terbentuk setelah mengikuti program yang tertentu gitu ya. Pada hal ini juga tes formatif itu dianggap sebagai tes diagnostik pada saat akhir pelajaran. Evaluasi tes formatif juga memiliki manfaat, yaitu 1. Manfaat bagi siswa. Manfaat bagi siswa yaitu digunakan untuk mengetahui apakah siswa tersebut telah menguasai materi secara menyeluruh. Terus manfaat yang kedua juga yaitu penguatan bagi siswa. Terus juga manfaat yang ketiga itu sebagai perbaikan, dan manfaat yang keempat itu sebagai diagnostik. Selanjutnya adalah manfaat bagi guru. Oke, manfaat bagi guru adalah yang pertama, dapat mengetahui sampai sejauh mana materi yang diajarkan dapat diterima oleh siswa. Manfaat bagi guru yang kedua yaitu mengetahui bagian-bagian mana dari materi yang belum dipahami oleh siswa. Manfaat bagi guru yang ketiga adalah dapat meramalkan sukses atau tidaknya materi-materi yang telah diberikan seluruhnya kepada siswa. Selanjutnya adalah manfaat bagi program. Manfaat bagi program itu ada 3 juga. Yang pertama, manfaat bagi program yang pertama adalah apakah program tersebut sudah sesuai dengan kecakapan anak atau siswa. Manfaat bagi program yang kedua adalah apakah program tersebut membutuhkan pengetahuan prasyarat yang belum diperhitungkan. Terus manfaat bagi program yang ketiga atau yang terakhir adalah apakah metode, pendekatan, dan alat evaluasi sudah digunakan dengan tepat. Kita lanjut ke tes yang ketiga, yaitu tes sumatif. Tes yang ketiga atau tes sumatif adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah satuan program pengajaran selesai diberikan. Tes sumatif sendiri tes sumatif itu memiliki manfaat. Nah, manfaat tes sumatif itu adalah dapat mengetahui nilai. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu perbedaan antara tes diagnostik, formatif, dan sumatif. Kita bahas dari perbedaan fungsinya dulu. Nah, fungsi dari tes diagnostik, formatif, dan sumatif itu pasti beda-beda dong. Nah, kita bahas dari fungsi yang
tes diagnostik dulu. Fungsi dari tes diagnostik adalah mengetahui apakah bahan prasyarat telah dikuasai atau belum. Oke, fungsi yang kedua yaitu fungsi tes formatif ya. Fungsi tes formatif itu sebagai umpan balik bagi siswa, guru maupun program untuk menilai pelaksanaan satu unit program. Untuk fungsi selanjutnya yaitu fungsi tes sumatif, yaitu untuk memberikan tanda kepada siswa bahwa telah mengikuti suatu program. Oke, perbedaan yang kedua yaitu perbedaan waktu antara tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Untuk yang pertama yaitu waktu pada tes diagnostik. Waktu pada tes diagnostik dilakukan pada saat penyaringan calon siswa. Oke, untuk perbedaan waktu yang kedua yaitu waktu pada tes formatif. Waktu pada tes formatif ini dilakukan selama pelajaran berlangsung untuk mengetahui kekurangan agar pembelajaran dapat berlangsung sebaik-baiknya. Terus perbedaan waktu yang ketiga yaitu perbedaan waktu pada tes sumatif. Perbedaan waktu pada tes sumatif yaitu pada akhir suatu program atau pada akhir pendidikan. Oke, perbedaan selanjutnya adalah perbedaan titik berat. Perbedaan titik berat di tes diagnostik, titik berat di tes formatif, dan titik berat di tes sumatif itu ada beda-beda ya. Kita langsung aja ke yang pertama yaitu titik berat di tes diagnostik. Titik berat pada tes diagnostik yaitu tingkah laku kognitif ya, efektif, dan psikomotor. Terus kita lanjut ke titik berat yang kedua yaitu titik berat pada tes formatif. Titik berat pada tes formatif yaitu menekankan pada tingkah laku kognitif, itu pada menitik beratkan pada tingkah laku kognitif ya, itu yang tes formatif. Nah, untuk yang titik berat pada tes sumatif itu menitik beratkan pada tingkah laku kognitif, tetapi ada kalanya pada perilaku psikomotor. Selanjutnya kita masuk ke perbedaan tes alat evaluasi. Perbedaan alat evaluasi pada tes diagnostik, formatif, dan sumatif itu beda-beda ya. Alat evaluasi yang pada tes diagnostik itu adalah tes prestasi belajar yang sudah distandarisasikan. Terus kita masuk ke alat evaluasi pada tes formatif. Yaitu tes prestasi belajar yang tersusun secara baik. Terus kita masuk ke alat evaluasi pada tes sumatif ya. Simpel kok alatnya, yaitu tes ujian akhir. Terus kita masuk ke perbedaan yang selanjutnya, yaitu cara menyekor. Cara menyekor juga berbeda-beda ya di setiap tes. Langsung aja kita masuk ke cara menyekor di tes yang pertama, yaitu tes diagnostik. Cara menyekor pada tes diagnostik itu menggunakan standar mutlak dan standar relatif ya. Menggunakan standar mutlak dan standar relatif. Terus kita lanjut ke
Tipe yang kedua yaitu cara menyekor pada tes formatif. Cara menyekor pada tes formatif itu yaitu menggunakan standar mutlak. Jadi cara menyekor pada tes formatif itu menggunakan standar mutlak ya. Untuk selanjutnya yaitu cara menyekor pada tes sumatif. Kebanyakan menggunakan standar relatif, tetapi juga dapat menggunakan standar mutlak. Itu ya perbedaannya dari ketiga itu, perbedaan cara menyekornya seperti itu. Saya rasa cukup sekian materi yang bisa dapat saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin menambahkan atau ingin mengkritik saya dan memberi saran, silakan komen di bagian komentar. Sebelumnya saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.